Mas Dimas mau mencium Aisyah. Ternyata secepat ini Mas Dimas sudah jatuh cinta sama Aisyah. Jangan berisik. Aduh. Jangan sampai Mas Dimas tahu kalau aku ngintip dia diam-diam di sini. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Itu apa, Mas? Aku nggak tahu. Coba aku cek. Ya Allah, hancur hatiku. Apa sekarang aku sudah kehilangan suamiku? Karena kini seluruhnya, hati dan pikirannya sudah dimiliki oleh Aisyah. Ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa. Mungkin kucing. Oh, kucing. Aisyah, kamu mau tidur kan? Iya. Handphone aku ada di situ. Kenapa aku jadi canggung begini? Apa sebaiknya aku mendekat lagi aja ke Aisyah? Tapi jangan deh. Kayaknya Aisyah juga mau tidur. Nanti malah aku ganggu. Lebih baik aku cek HP aja. Nggak ada berita menarik. Oh iya, cek medsos aja. Kenapa mata aku sulit teralih dari Aisyah? Aduh, aku malah jadi nggak bisa tidur karena Mas Dimas masih ada di situ. Tapi masa iya sih aku usir? Karena sebenarnya aku juga pengen Mas Dimas masih di sini. Mendingan aku hadap arah lain deh.
kenapa malah keinget terus sama kejadian tadi. Tapi seandainya nggak ada suara itu tadi, apa yang bakal terjadi ya? Apa Mas Dimas betul-betul akan cium aku? Aduh, jantung aku jadi nggak tenang gini sih. Aisyah, kamu belum tidur? Gawat, jangan sampai ketahuan sama Mas Dimas kalau aku belum tidur. Apa Aisyah jadi nggak nyaman ya gara-gara kejadian tadi? Maafin aku ya Aisyah soal tadi. Kamu gak usah pikirin, lupain aja. Mas Dimas, kenapa bilang kayak gitu? Padahal kan aku istrinya. Jadi semua yang dia lakuin tadi itu halal kan? Aduh, aku kenapa malah minta maaf? Aisyah kan istri aku. Jadi sah aja kalau aku mau cium dia. Bahkan mau melakukan hal yang lebih daripada itu pun kan gak dilarang. Kenapa malah mikir kejauhan begini sih? Ya Allah, rasanya ingin sekali aku berontak, pergi aja dari rumah ini bersama Karissa. Aku ingin memulai hidup baru tanpa siapapun, hanya aku dan Karissa. Tapi mana mungkin aku bisa melakukan itu? Karena semua itu pasti hanya akan menyakiti Karissa. Selama ini Karissa sangat sayang dan dekat sama Mas Dimas. Dia pasti akan hancur kalau aku jauhkan dia dari papanya. Kenapa hidup aku harus seperti ini ya Allah? Kenapa kau timpakan cobaan seberat ini padaku? Atau jangan-jangan apa ini karena aku gak pernah sholat? Mbak nggak sholat. Enggak. Soalnya aku nggak biasa sholat. Sedangkan Aisyah dia rajin sekali sholat. Apa mungkin itu yang membuat Aisyah selalu tenang dan kuat menghadapi apapun? Apa sebaiknya aku juga sholat, berdoa sama Allah supaya aku mendapatkan kekuatan? Tapi udah lama banget kan aku gak sholat. Sampai-sampai aku lupa caranya. Mungkin Bi Titin bisa ngajarin aku. Jadi Ibu Bianca teh mau diajarin sholat sama saya, Bu? Iya, Bi. Bibi bisa kan? Soalnya saya udah lama banget nggak sholat. Kayaknya terakhir saya sholat tuh pas SD. Jadi saya udah lupa caranya. Ajarin ya. Iya Bu, bisa. Mangga Bu. Ya udah, belajar sholatnya di kamar saya aja. Siap Bu. Ya.
Aisyah sudah pulas. Enggak. Sebaiknya aku jangan lakukan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba tahu hidup hamba selama ini penuh dengan dosa dan hilaf. Mungkin karena ini kau timpakan cobaan yang begitu berat pada hamba. Ya Allah, kini hamba datang kepadamu. Ampunilah segala kesalahan hamba dan kuatkanlah hati hamba menghadapi semua cobaan ini. Alhamdulillah, Bianca sholat. Bianca sampai menangis seperti itu. Apa yang dia sebut dalam doanya? Mas, aku nggak tahu kamu masuk kamar. Aku senang Bianca ngelihat kamu sholat begini. Baru belajar, Mas. Tapi kalau boleh tahu, kamu doa apa sampai kamu sedih seperti itu? Aku nggak doa apa-apa kok, Mas. Aku nggak minta macam-macam. Aku cuma minta sama Allah supaya aku dibukakan pintu hatiku, supaya aku bisa sabar, supaya aku bisa ikhlas. Karena ternyata ikhlas itu gak mudah. Maafin aku ya Bianca. Tapi aku janji selamanya aku akan terus mencintai kamu. Aku janji. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kamu akan bisa mencintai aku seperti dulu lagi, Mas? Karena saat ini yang kamu miliki bukan cuma aku, bahkan bibir yang mengecup keningku. Bibir itu baru saja mengecup perempuan lain. Jangan sedih lagi ya. Aisyah gimana, Mas? Sekarang dia udah tidur. Sekarang kamu mau apa? Mau makan? Atau mau aku bikin sesuatu? Sejujurnya aku sedikit lapar. Kalau boleh sih kamu bikinin makanan. Habis makan aku baru tidur. Iya boleh dong, Mas. Ya udah aku siapin dulu ya makanannya. Yes, Mom. Halo. Halo, Setia. Gimana soal penyelidikan Hans? Ada kemajuan? Iya, ada, Mom. Aku berhasil menemukan siapa pembunuh Hans. Dan informasi yang aku dapatkan, kemungkinan besar pembunuh Hans sekarang tinggal di Jakarta. What? Jadi pembunuh Hans tinggal di Jakarta. Berarti kamu nggak perlu
Lama-lama ada di kampung itu, kamu harus segera balik ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Ya kan? Iya memang rencana aku seperti itu, Mam. Bentar lagi juga pulang ke Jakarta. Oh ya, Mam. Kemarin itu Setia ketemu sama seorang perempuan. Ternyata dia ibunya Aisyah, istri keduanya Dimas. Ibunya Aisyah? Apa Mama tahu kenapa Dimas bisa menikah sama Aisyah? Ya jelas lah, karena perempuan kampung itu berusaha keras untuk cari-cari kesempatan. Begitu dia tahu di kampungnya ada laki-laki dari Jakarta, ganteng, kaya raya, langsung deh dia pecicilan godain Dimas kayak begitu. Terus ngejebak Dimas supaya akhirnya Dimas terpaksa mau nikahin dia. Gitu. Halo, Setia? Halo Setia? Setia, kamu dengar suara Mama nggak sih? Iya Mam. Sorry. Ya udah, Setia tutup dulu teleponnya ya. Ada beberapa urusan yang harus Setia urus. Oh, ya udah, oke. Tapi kamu hati-hati ya. Iya Mam. See you.